Oke, sampai jumpa lagi di 5 Minute. Pada kesempatan kali ini kita akan bahas mengenai salah satu metode survive yang dilakukan oleh teman-teman kita di luaran sana yang saat ini terkena pandemi COVID-19 sehingga usaha ataupun pekerjaan mereka stag. Yang harus dipahami oleh kita semua adalah yang pertama sifat dasar manusia. Di era yang serba instan saat ini, serba dilayani, secara umum sebagian besar masyarakat atau saudara-saudara kita di luar sana itu sangat senang dengan sesuatu yang instan, yang cepat. Nah, apa saja yang bisa kita servis, apa saja yang bisa kita layani, ya ada layanan kebutuhan pokok. Nah, ini salah satu yang dilakukan oleh rekan kita. Mereka fokus untuk membantu menjual atau mendistribusikan kebutuhan-kebutuhan pokok. Di antaranya adalah beras, gula, termasuk apalagi minyak, ya dan lain semacamnya, banyak sekali ya yang bisa kita supply untuk kebutuhan pokok di dapur, bahkan tidak menutup kemungkinan sayur-sayuran. Caranya adalah gimana? Caranya kita cukup cari vendor kerjasama, entah itu dengan penjual yang ada di pasar atau penjual di toko-toko, termasuk juga mungkin rekanan terdekat kita yang punya toko atau biasa menjajakan bisnis secara online. Kita bisa kerjasama dengan mereka. Jadi kita bisa mengajukan kerjasama dengan mereka, entah itu berupa nanti persentase komisi bagi hasil atau apalah namanya, yang jelas teman-teman di sana nanti ada profit atau ada selisih dari harganya atau marginnya ya gitu. Jadi nanti minta beberapa rupiah kepada mereka. Nah, dari hasil penjualan ini tentunya sedikit besarnya nanti akan sangat membantu ke memenuhi kebutuhannya teman-teman gitu. Nah, kalau di bulan Ramadan sekarang produk seperti halnya kolak misalkan atau bubur atau manisan-manisan yang lain, terutama kurma. Nah, ini bisa juga dijadikan salah satu komoditi buat teman-teman untuk survive ya gitu. Memang basic dasarnya ya, mau tidak mau kita harus belajar jualan. Mungkin belajar jualan ini memang nggak mudah teman-teman ya, tetapi ya kalau dikata sulit tidak sesulit memindahkan gunung, dan mudah juga memang tidak semudah membalikkan telapak tangan. Tetapi setidaknya ya di sini kita difasilitasi oleh media sosial, ada Facebook yang sangat populer ya, Instagram, ada kemudian WhatsApp juga yang bisa kita gunakan say hello ke teman-teman, ke saudara, ataupun ke pelanggan kita, dan juga YouTube. Jadi teman-teman bisa mungkin mengulas produknya beberapa menit, 3 atau 5 menit di YouTube. Jadi kita bisa share linknya ke teman-teman kita ya, atau calon customer kita. Nah, ini yang kedua, bagi teman-teman yang punya skill bisa gunakan skillnya ya. Jadi contohnya saya sering ulang adalah skill memasak. Jadi mungkin bisa dari masakan-masakan sederhana yang kita buat, yang nanti bisa kita jajakan atau bisa kita tawarkan melalui medsos ke teman-teman kita ya. Nanti riset dan ukur aja. Ini salah satu rekan kita di Jakarta sana yang kemudian mendadak riset produk, jual produk mie ayam teman-teman, dan itu bisa langsung daftar ke salah satu layanan ojek online ya gitu. Jadi masuk daftar ke mereka, sehingga untuk deliverynya juga diantar oleh pihak ojek online. Itu mungkin salah satu juga terobosan bagi teman-teman yang punya skill memasak ya, entah itu berupa masakan ya yang siap saji atau juga kue-kue dan lain semacamnya gitu. Ini bisa dimanfaatkan. Nah, saya pribadi memang survive dengan cara tetap bertahan mengembangkan usaha pribadi ya. Dalam hari ini alhamdulillah yang masih bertahan adalah percetakan gitu. Jadi yang saya lakukan saat ini, nah ini mungkin juga buat teman-teman yang lain yang usahanya saat ini masih bisa berjalan walaupun memang tidak seoptimal pada saat sebelum COVID-19 ini mewabah gitu. Salah satu strategi rekan kita ya di sana, saya sharing kemarin gitu, bahwa yang dilakukan oleh mereka adalah salah satunya interaksi teman-teman. Jadi mengontak pelanggan gitu, customer atau mungkin calon prospeknya gitu, yang ada di mana, yang ada di list WhatsApp-nya gitu. Jadi say hello, ditanya kabar pelanggannya, barangkali mungkin ada order dan lain semacamnya. Itu bisa sangat efektif teman-teman untuk mengingatkan. Barangkali mungkin mereka lupa gitu, mereka pengen pesan sesuatu produk A yang memang A tersebut adalah jasa servisnya kita gitu, sehingga pada saat say hello mereka ingat sama kita gitu, bisa order gitu. Jadi mungkin salah satunya adalah reminder atau mengingatkan ulang kepada pelanggan-pelanggan kita atau mungkin calon customer kita gitu. Jadi
Ada 3 strategi yang bisa dilakukan. Saya ulangi ya, ini biar ingat, kita ulang-ulang. Yang pertama adalah bantu jualkan produk orang lain, bisa kebutuhan pokok ataupun kebutuhan Ramadan. Yang kedua adalah teman-teman bisa mengembangkan skill dadakannya ya, bisa jadi mungkin skill itu sudah lama sekali gitu. Tetapi terhambat untuk dikembangkan. Mungkin bisa jadi pada saat COVID-19 sekarang ini mewabah ya, berkembang, ini jadi momentum buat teman-teman untuk ngembangin ya salah satu skillnya teman-teman. Dan yang ketiga adalah khusus bagi teman-teman yang masih punya usaha. Salah satu tipsnya adalah tadi, say hello dengan customer kita, dengan pelanggan kita. Makanya harus jaga hubungan baik dengan pelanggan kita ya. Bagaimana mereka kita baik-baikin secara tulus, say hello, tanya kabarnya ya, nanti endingnya boleh deh disentil sedikit gitu. Pak, Bu, atau hai bro, sis gitu. Tanya kembali, barangkali memang ada orderan atau mungkin teman-teman punya produk baru yang menarik yang bisa ditawarkan, tawarkan kepada mereka.